Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Harwiyati SPD, peserta PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 pada Prodi Teknik Konstruksi dan Perumahan di LPTK Universitas Negeri Padang. Dalam kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di SMK Negeri 3 Kuningan, Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, video pembelajaran di Kabarnya hari ini kalian sehat? Kalau sehat, semangat hari ini ya. Kemudian sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, silakan dipimpin untuk berdoa supaya berkah ya. Ini maka silakan dipimpin oleh KM. Melaksanakan belajar, marilah kita berdoa dimulai. Melaksanakan belajar, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dulu hari ini ya, ada yang tidak hadir? Ada. Dulu hari ini ya, ada yang tidak hadir? Abdul Aziz? Ada? Tidak ada? Oh, Abdul Aziz sudah tidak hadir hari ini. Adil Febrian? Adli Febrian, maaf. Kemudian Ahmad Jaya Saputra? Ada? Baik. Kemudian Muhammad Alfi Zalfi? Ada? Alhamdulillah. Kemudian Tegar Restu Pratama? Ada? Baik, berarti yang tidak hadir Abdul Aziz aja. Oke, baik. Terima kasih. Oke, anak-anakku supaya lebih semangat lagi ya, hari ini saya minta kalian oke, anak-anak belakang ya, pakai Aziz aja. Tidak punya sendiri ya. Supaya lebih semangat. Mari dipersilakan kepada Arya ya, yang memimpin. SMK Negeri 3 Kuningan. Nanti di sesi tertentu nanti kamu menggunakan HP ini. Jadi setelah ini maka disiapkan karena nanti ada asesmen diagnostik nanti yang harus kalian isi. Nanti saya tayangkan di PPT. Kemudian nanti kamu isi di WA group di polling itu. Paham ya gitu ya? Oke, enggak silakan dipersiapkan. Selanjutnya dipersiapkan HP-nya. Semua udah saya langsung untuk kita lanjut untuk pertanyaan pertama dulu. Untuk ya. Nomor satu. Ini pertanyaannya, apakah yang kamu rasakan saat ini? Kamu cek dulu di situ sebentar ya. Sudah? Dan lama-lama lanjut. Nomor 2. Masih bergerak yang pertama. Satu juga belum kayaknya nih. Ada yang belum mengungkapkan perasaannya. Cek. Sudah? Oke, lanjut. Yang ketiga. Pertanyaan ketiga. Ya, ini ada pertanyaan. Kalau jalan ya. Kita sudah? Sudah ya? Tapi masih ada bergerak nih, masih bergerak. Harusnya semuanya ada 35, nanti bisa ketek semua. Kayaknya belum semua nih. Suaranya. Sebelumnya masih berkait dengan proyeksi ortogonal ya, yang kemarin ya kita sudah melaksanakan itu. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kamu harus bisa nanti menghadirkan gambar atau bentuk 3 dimensi ke dalam bentuk 2 dimensi ya, seperti itu. Jadi ke dalam bentuk gambar. Nanti kamu harus siapkan untuk seperti itu. Terima ketawa-ketawa kan? Coba ada apa kan di situ ya? Jadi kata siapa ini misalnya. Nah, kemudian kompetensinya itu ya. Jadi hari ini kamu harus sampai bisa
menguasai dari mulai memahami sampai nanti menganalisis gambar piktorial hari ini. Nanti akan saya bagikan job sheet, kemudian nanti kalian buatkan proyek. Jadi kita menyelesaikan proyek hari ini, ya. Proyeknya harus sampai selesai hari ini sekitar 60 menit. Silakan diselesaikan, nanti akan saya buat kelompok karena ini ada 3 proyek gambar, tidak mungkin selesai dalam satu kali pertemuan. Silakan nanti dibuat kelompok, ya, seperti itu. Kemudian nanti ada 3 penilaian. Yang pertama adalah terkait dengan sikap. Ya, ada penilaian sikap juga, kemudian nanti terkait dengan keterampilannya adalah kamu menyelesaikan proyek sampai selesai. Nanti di job sheet juga ada apa yang harus kalian penuhi untuk memenuhi nilai itu. Kemudian yang ketiga adalah tes pengetahuan, nanti di akhir ada post test, ya. Jadi di awal nanti untuk mengecek apakah kalian sudah mempersiapkan diri hari ini untuk belajar, ya. Nanti ada pretest, kemudian nanti di akhir ada post test setelah kita selesai belajar. Oke, ya. Kita mulai dengan pretest dulu, ya. Pretest terkait dengan materi hari ini. Silahkan siapkan kembali HP-nya, ya. Silahkan siapkan kembali HP-nya. Saya melalui pooling kembali, silahkan dibuka. Oke, yang pertama silahkan kamu nanti di situ tinggal klik aja ABC-nya, ya. Soalnya ada di sana nomor 1. Proyeksi dapat disebut juga sebagai, ya, A gambar pandangan, B gambar mesin, C gambar bentuk, D gambar ilustrasi, dan E gambar benda. Yang kedua, tidak termasuk piktorial. Satu jawaban saja, ya. Isometri, trigonometri, dimetri, ametri. Perbandingan suhu. Jenis proyeksi, ya, dari gambar yang tes awal kan, jadi hanya ngecek aja kamu udah ada persiapan belum gitu. Oke. Ada yang menjawab B, ada yang menjawab B. Oke. Biasanya, ya, hasil pembelajaran ini. Jawabannya udah bisa dilihat. Yang tidak termasuk sudah pretest tadi, nanti kita tayangkan hasilnya, ya. Kita bandingkan nanti setelah kamu belajar materi ini, nanti kita bandingkan dengan sebelum. Jadi hasil yang sudah kamu peroleh tadi di awal kita bandingkan dengan setelah kamu memahami pembelajaran kita hari ini, kita bandingkan. Nanti di akhir kita akan adakan proses kembali, ya. Jadi dipersiapkan. Nah, selanjutnya saya akan memutarkan sebuah video. Silakan nanti kalian perhatikan, ya. Kalian perhatikan terkait dengan silakan nanti dengan suaranya nggak kedengeran. Dari tayangan video tadi, ya, kamu sudah memperhatikan ada sebuah bentuk bangunan, ya. Bangunan itu bentuknya kan 3 dimensi, ya. Di situ nanti kamu bisa menentukan, oh, tampak depannya seperti apa, gitu kan? Tampak sampingnya seperti apa? Tampak samping itu ada samping kanan, samping kiri, ya. Lalu tampak belakang seperti apa? Nah, itu kita harus bisa menghadirkan itu, ya, sedetail mungkin untuk memperjelas, gitu kan, dari sebuah rancangan bangunan misalnya.
Kalau kamu di TKP mungkin bisa saja tidak hanya merancang bangunan, mungkin hal yang lain juga ya, tapi ini juga nanti kamu akan pelajari seperti ini. Nah, sekarang ada pertanyaan ya untuk membangkitkan motivasi kamu nih. Bagaimana caranya ya menghadirkan gambar 3 dimensi? Ini kan 3 dimensi ya. Ya, 3 dimensi ini menghadirkan gambar 3 dimensi ini. 3 dimensi itu artinya kamu bisa melihat dari berbagai arah ya ke dalam bentuk 2 dimensi. 2 dimensi itu berarti kita hadirkan hanya dengan ada panjang dan lebar saja ya. Jadi hanya ada panjang, ini berarti panjangnya ada panjang ya, panjang dan lebar. Ya, ini untuk 2 dimensi. Kalau 3 dimensi apa? Baca apa? Ya, bisa dilihat dari segala arah. Oke, bisa dilihat dari semua arah. Oke, sulit. Ya, paham? Pertanyaannya? Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaannya? Bagaimana menghadirkan gambar 3 dimensi yang sudah ada atau bentuk 3 dimensi yang sudah ada ini ke dalam bentuk 2 dimensi 3 dimensi yang sudah ada? Oke, ya. Silakan nih, Cut. Melalui gambarnya. Oke, melalui gambar ya. Melalui gambar, betul ya. Jadi kita menghadirkan gambar 3 dimensi, bentuk 3 dimensi ini menjadi bentuk 2 dimensi ke bentuk melalui gambar. Oke. Sekarang pertanyaan lanjutannya. Kenapa bisa melalui gambar? Apa alasannya? Silakan acungkan tangannya. Yang siap menjawab. Silakan. Cut. Ya Bu, Oke, maka silakan. menyampaikan Cut. ide saya Bu, Oke, maka silakan. menyampaikan ide atau gagasan. Oke, baik, oke, terima kasih. Menyampaikan ide atau gagasan, baik ya. Itu adalah salah satu fungsi gambar teknik, betul yang disampaikan oleh rekan kalian tadi, betul. Jadi ini adalah untuk menyampaikan informasi dan gagasan kita bisa menggunakan gambar atau melalui gambar. Itu adalah salah satu fungsinya kamu mempelajari gambar teknik ya. Jadi salah satunya adalah kamu supaya bisa membaca gambar teknik untuk bisa menyampaikan ide dan gagasan atau menyampaikan informasi. Begitu ya, paham ya? Baik. Saya akan menyampaikan material ini terkait dengan proyeksi vektorial ya. Di situ ada isometri, dimetri, miring dan perspektif. Tapi untuk perspektif tidak kita bahas hari ini ya. Jadi kita akan membahas yang 3 ini aja, ada isometri, dimetri dan perspektif. Tapi untuk hari ini ya. Jadi kita ada isometri, dimetri dan perspektif. Tapi untuk hari ini proyeksi vektorial. Proyeksi vektorial ini fungsinya sudah jelas bahwa fungsinya adalah untuk menampilkan gambar 3 dimensi pada sebuah bidang dimensi. Tadi ya sudah dijawab ya, sudah dijawab. Nah, ini dapat kita lakukan dengan menggunakan beberapa proyeksi. Nah, ini ya. Yang pertama adalah proyeksi isometris, kemudian proyeksi vektorial dimetri, kemudian proyeksi vektorial miring dan perspektif. Ya, itu kita lihat untuk yang bentuk gambarnya seperti ini. Ya, untuk yang isometri, kemudian miring, dimetri dan perspektif. Nah, adapun ciri dari masing-masing proyeksi ya, kalau perhatikan ini terkait dengan ciri dari setiap proyeksi. Untuk isometris, ya kamu bisa lihat di situ. Ya, sumbu X dan Y mempunyai sudut terhadap garis mendatar. Ya, kemudian sudut antara sumbu satu dengan lainnya adalah 120. Oke, saya terangkan sedikit di sini. Ya, ciri pertama. Satu aja biar saya. Ini untuk ciri pertama proyeksi isometris ada sumbu X dan Y. Kamu lihat ada sumbu X, ini sumbu X, ya. Ini adalah sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y, ini sudah ada sumbu Y. Oke. 30 derajat. Nah ini. Kelihatan ya? Jelas ya? Ini adalah 30 derajat ini bisa. Paham ya? Nah, 30 derajat ini sudah ada 30 derajat. Oke. Kemudian sudut antara sumbu satu dengan yang lainnya. Nah, ini maksudnya kenapa 120? Dari sini ke sini. Nah, bisa diulang Pak? Ya, cut. Sudut antara sumbu satu dengan yang lainnya membentuk 120 derajat ini. Dari mana 120 derajat? Tadi saya menjelaskan. 120 derajat di mana? Nah, untuk yang seperti ini berapa? Kalau sudut? Berapa itu? Sudut ini berapa? Sudut siku-siku kan? Siku-siku? Berapa? 90
Nah, berarti sudut ini adalah 60. Nah, gitu. Sorry. Itu paham nggak? Ya. Jadi, nah, untuk yang kedua ini sudut antara sumbu satu dengan yang lain 120 adalah ini. Gitu. Jadi 60 ditambah 60 jadi hasilnya ada 120. Bisa dipahami? Paham ya? Nah, ada 30. Oke. Oke, kita lanjut. Ya, yang kedua adalah proyeksi dimetris. Ya, proyeksi dimetris. Ini gimana ini? Cut. Itu adalah proyeksi dimetris ya. Proyeksi dimetris ada pada ciri sumbu. Ciri sumbunya sudah jelas sekali kan di sini. Ini sama, ini pusatnya. Kemudian ada X dan Y. Nah, ininya adalah 7 derajat ya. Ini adalah 7 derajat. Sini 7 derajat. Kemudian kalau di sini tertera 42 derajat sampai 42 sampai dengan 45 derajat. Di sini kita pakainya 40 ya. Ini kita pakainya adalah 40 derajat. Gitu. Nah, kemudian ciri di perbandingannya ya. Perbandingannya adalah setiap sumbunya untuk X ini adalah 1:1 ya. Kemudian untuk sumbu Y-nya adalah 1:2. Apa artinya? Ya, ketika sebuah benda, ini saya contohkan misalnya, kamu gambarkan nanti. Nah, untuk yang sumbu X-nya, untuk sumbu X-nya adalah ini, misalnya sumbu X-nya 1:1. Jadi kamu gambarkan tetap nanti sesuai dengan ukuran sebenarnya. Ya. Nah, tapi kalau untuk sumbu Y aturannya adalah 1:2. Ya, aturannya adalah 1:2, maka kalau bentuk atau gambar ukuran sebenarnya adalah ini 6 cm, maka nanti di gambar kamu gambarkan setengahnya. Jadi berapa? Jadi 3. Paham ya? Itu. Jadi setengahnya. Itu perbedaannya. Baik, lanjut. Satu lagi untuk proyeksi miring, isi terlebih lagi langsung sini. Ya. Nah, untuk yang proyeksi miring, ya aturannya adalah ini sama. Jadi untuk aturan proyeksi dimetri dan miring itu sama seperti tadi. Untuk ukurannya, ya untuk terkait dengan ukurannya bahwa kalau untuk yang X-nya adalah 1:1 ukuran sebenarnya dengan bentuk yang sebenarnya, ya. Kalau yang Y-nya itu adalah 1:2. Paham itu ya? Oke. Untuk yang isometri nanti kamu gambarkan sesuai dengan ukuran sebenarnya. Karena di sini adalah 1:1. Ya. Jadi dari 3 hal itu perbedaannya dalam untuk isometri nanti kalau di sini 4 cm ya kamu gambarkan 4 cm. Di sini 6 cm kamu gambarkan 6 cm. Oke? Baik. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Cukup. Kita nanti masuk ke project ya hari ini. Nanti saya bagikan kertasnya, kemudian nanti saya bagikan job sheet. Kamu nanti di sini di job sheet ini sudah ada petunjuk pengerjaannya, ya, sudah ada petunjuk dan kemudian gambar kerjanya juga sudah ada. Kemudian aturan penilaiannya juga sudah ada. Tolong dibaca nanti apa yang harus kamu lakukan. Ini termasuk penilaian di keterampilan, ya, seperti itu. Saya berikan. Kalau nanti dibagikan, tolong ya Kang ya. Nanti minta bantuannya dibagikan ke temannya. Silakan Kang. Dibagikan. Ya. Sebentar ya Kang. Biar kalian nanti dulu. Lanjut dibagikan opsi dan kertas gambarnya. Silakan disesuaikan. Kelompok ini isometris. Nanti disesuaikan dengan di kertas ya. Isometris, dimetris, miring. Jadi setiap kelompok nanti silakan kamu merencanakan proyeknya. Silakan nanti diambil ini kan. Ya, diambil bentuk bendanya, silakan diambil. Ini dua berarti dua, silakan. Oke, pegang dulu. Ini kan diambil. Nah, perhatikan. Proyek yang harus kita selesaikan hari ini, bentuk gambar yang ada
silakan kamu rubah ke dalam bentuk 2 dimensi menggunakan proyeksi piktorial. Tadi sudah saya bagi kelompoknya, ini menggunakan isometri, dimetri, dan dimensi piktorial. Tadi sudah saya bagi kelompoknya, kemudian silakan 2 dimensi piktorial. Baca ya instrumen penilaian di sana, jadi kamu sesuaikan karena di sini penilaiannya sudah jelas. Ya, misalkan kelengkapan alat gambar dan penilaian segala macam sampai nanti kesesuaian antara aturan menggambar proyeksi isometrik, dimetrik, dan miring dengan yang sebenarnya. Kemudian kita juga menggunakan benda 3 dimensinya. Ya, silakan kelompok yang sudah mendapatkan benda ini, silakan kamu dibentuk seperti ini, Kak. Ya, ini bentuknya sudah sesuai. Ini ada 4 cm, kemudian ini 6 cm. Kamu sesuaikan dengan gambar ini. Ya, sesuaikan dengan gambar ini dulu. Silakan kamu tinggal cari 2, ya, kemudian ini 2, kemudian dipapase gitu. Ya, seperti itu. Silakan hadirkan dulu bentuk 3 dimensinya. Ini akan lebih memudahkan kalian untuk menuangkannya ke dalam bentuk 2 dimensi, karena ini benda 3 dimensinya ada. Kalau ini kan 2 dimensi juga ya. Ini 2 dimensi juga. Kita hanya bisa melihat panjang dan lebarnya saja. Tapi kalau dengan benda yang sebenarnya 3 dimensi, kamu bisa lihat nanti semua posisinya seperti apa. Silakan setiap kelompok dibuat dulu. Ya, Pak. Oke, silakan. Potong. Jangan. Kamu pakai 20 garis yang biar nanti di shoot sama. Tinggal kamu tebelin di tambahin kelengkapannya, namanya, jangan, enggak. Nih. Lihat kan ya? Paham ya? Hasil akhir, mudah ada yang sudah selesai. Sama nama proyeksinya. Nama proyeksi, kemudian jangan lupa dikasih nama di etiket. Ada yang satu nama selesai ya? Ada yang ini belum. Nah, gitu. Ini jelasin ya. Apa sih nama ini proyeksi apa? Ya, jadi nggak usah ada itu. Kamu mau hadirkan bentuk ini, Pak enggak? Pak, nah ini bendanya sudah ada lagi nggak sih? Ada ya. Lanjut penilaian. Baik, silakan dikumpulkan ya. Sudah habis waktunya, maka silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan per kelompok segera. Langsung dikumpulkan per kelompok segera. Ya, kita akan coba melakukan penilaian. Saya yakin juga kamu sudah melakukan penilaian karena di situ sudah jelas sekali. Kamu juga bisa menilai sendiri sebenarnya, karena di sana misalkan kamu sudah mengerjakan etiket gambar, sudah ada nilainya ya. Kemudian di sini garis pinggir itu sudah ada nilainya semua, sampai nanti bentuk terakhir yang kamu hadirkan tadi itu sudah ada nilainya di sana. Silakan, saya minta 1 orang saja untuk mempresentasikan hasilnya. Kita coba, silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri bernama Muhammad
Alwi Jalmi, saya dari kelas X TKP 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami tadi, yaitu tentang proyeksi miring. Di sini surutnya 0 derajat dan panjangnya sekitar 45 derajat dan X-nya adalah 1/1 dan yang durasinya 1,2. 1/2. Jadi digambarkan berapa? Kalau 1/2 kamu gambarkan berapa persen? 2. 6. Ada dari 6. Berapa? 3. Sekian hasil presentasi saya. Mohon kurang lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Oke, langsung. Oke, selanjutnya post test ya, kita post test dari hasil pembelajaran kita hari ini. Untuk penilaian pengetahuannya saya akan mengadakan post test. Kamu menggunakan HP kembali ya, silakan dipersiapkan. Oke. Kerjakan ya. Nomor 2. Kerjakan ya. Jika sudah kita pelajari tadi ya. Soalnya tadi ya, saya ingin ngecek ke pengetahuan kamu nih, untuk tes pengetahuan kamu dari yang sudah kamu pelajari. Silakan diisi. Nomor 3. Berikut ini perbandingan suku pada proyeksi. Pada proyeksi apa tuh? Di situ sudah jelas ya. Apalagi tadi yang kamu mengerjakan, artinya adalah 30 derajat, kemudian Y-nya 30 derajat, perbandingannya 1/1, Y-nya juga 1/1. Jadi kamu tinggal pilih aja pilih. Sudah? Oke. Ya, sudah, tadi kamu sudah melakukan proses, mudah-mudahan hasilnya lebih baik dari hasil pretest ya. Karena kamu sudah belajar dulu ya, tadi sudah belajar dulu, kemudian saya teskan kembali. Selanjutnya adalah untuk refleksi kita hari ini. Silakan saya minta 1 atau 2 orang untuk menyampaikan mungkin ada kendala atau misalkan ada hal-hal yang kamu sampaikan terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Oke, baik, silakan. Dari pembelajaran saat ini saya tidak menemukan kendala apapun. Keren. Ya. Bisa mengerjakan tugas Paham. dengan baik. Oke. Berapa kira-kira nilainya tadi ya? Kamu isi di Joji. 9. 9. Oke, baik. Terima kasih. Rangkaian kegiatan kita hari ini insya Allah sudah selesai ya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang kalau ya siap. Nah, untuk pertemuan yang proyeksi ortogonal ya. Jadi masih di rangkaian gambar teknik. Selanjutnya adalah masih terkait dengan menghadirkan gambar 3 dimensi ini ke dalam 2 dimensi tapi dengan menggunakan proyeksi yang lain. Jadi kamu persiapkan seperti itu. Nah, untuk saya simpulkan untuk yang terakhir pembelajaran kita hari ini adalah ini akan sangat bermanfaat buat kalian ya, terutama untuk tadi saya sampaikan di awal video awal tadi ya. Akan bermanfaat ketika kamu suatu saat nanti membuat rancangan sebuah bangunan misalkan, jadi kamu akan menghadirkan tampak depannya seperti apa, tampak sampingnya, samping kanan, samping kiri, samping belakang juga gitu. Jadi kamu bisa menghadirkan itu. Tadi sudah disampaikan oleh teman kamu adalah salah satunya adalah untuk menyampaikan ide atau gagasan. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat berikutnya. Baik, begitu saja ya pertemuan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau misalkan kamu masih mau mendiskusikan ya terkait dengan materi ini, silakan ya. Saya selalu terbuka mau dengan saya atau dengan tim di TKP, silakan ya, seperti itu. Silakan untuk menutup pertemuan kita hari ini, dipersilakan untuk KM Bumino. Mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai pembelajaran hari ini. Masih tahan. Berdoa selesai. Oke, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Tadi sudah ya? Oh, sudah, Bu. Tadi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi